Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisti Nur Fadilah dengan NIM 2091143252 dari kelas 2G Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah Konsep Dasar PKN dengan dosen pengampu Ibu Ermini Sarjana Hukum Magister Manajemen, dengan judul Pelaksanaan HAM di Indonesia dengan menggunakan metode kelas tinggi. Di sini saya akan menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode tugas. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau sering disebut HAM. Nah, hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang telah dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak dalam kandungan sang ibu. Nah, hak asasi manusia ini tidak dapat diganggu-gugat oleh seseorang pun, karena hak asasi manusia ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini terdapat bermacam-macam, yaitu yang pertama adalah hak asasi pribadi, yang kedua adalah hak asasi ekonomi, yang ketiga adalah hak asasi politik, yang keempat adalah hak asasi kesamaan dalam hukum, yang kelima adalah hak asasi perlindungan hukum, dan yang terakhir adalah hak asasi sosial dan budaya. Nah, tentunya dalam hak asasi manusia ini terdapat penggolongan pelanggaran. Nah, terdapat dua penggolongan. Yang pertama yaitu pelanggaran hak asasi manusia dalam ruang lingkup ringan. Yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkup berat. Nah, untuk pelanggaran hak asasi manusia ringan, yang dimaksud dengan ringan itu yaitu pelanggaran yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. Tetapi jika tidak ditindaklanjuti, maka pelanggaran tersebut akan membahayakan si korban. Nah, selanjutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi atau membeda-bedakan orang lain dari segi agama, mungkin dari segi budaya, bahasa, ataupun jenis kelamin. Nah, ada juga pembulian dan masih banyak lagi contoh-contoh pelanggaran ringan. Selanjutnya yaitu pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat membahayakan nyawa manusia. Contohnya seperti pembunuhan, seperti perampokan, penganiayaan, bahkan yang sangat fatal adalah genosida. Nah, genosida merupakan pembunuhan massal seseorang yang membunuh semua suku atau semua bangsa yang tinggal di suatu tempat. Jadi ada sebuah suku yang dimusnahkan oleh semua orang, yang tujuannya itu untuk dimusnahkan. Selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum hak asasi manusia. Nah, untuk dalam ruang lingkup internasional terdapat di deklarasi yang diadakan di Amerika Serikat, yaitu Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Untuk di Indonesia sendiri, dasar-dasar hukumnya yaitu terdapat di Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia. Nah, apa sih upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia? Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia itu seperti penegakan melalui undang-undang. Nah, contohnya itu seperti ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Selanjutnya yaitu pembentukan Pengadilan HAM. Dan yang terakhir adalah penegakan melalui proses pendidikan, seperti yang sedang kita lakukan. Kita membahas tentang pengertian HAM, macam-macam HAM, tentang penggolongan pelanggaran HAM, bahkan tentang dasar-dasar hak asasi manusia tersebut. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang kurang jelas? Jika ada yang kurang jelas, mohon dipertanyakan. Silakan Intan bertanya. Ya, pertanyaan dari Intan, apa perbedaan Komnas HAM dan Pengadilan HAM? Jelas berbeda. Nah, tugas Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu salah satunya untuk meneliti tentang HAM, untuk menyuluhkan tentang HAM, dan juga memantau HAM, hak asasi manusia. Sedangkan Pengadilan HAM yaitu mereka diberi wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM berat seperti contohnya genosida ataupun pembunuhan ataupun kejahatan manusia yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, apakah sudah cukup? Nah, jika dirasa cukup, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Minggu depan tolong dikumpulkan. 1. Buatlah contoh pelanggaran HAM selain yang Ibu sebutkan tadi. Soal yang kedua, berikan contoh hak asasi manusia berdasarkan jenis-jenis hak asasi manusia. Masing-masing 1. Dan yang terakhir adalah apa pendapat kalian tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia? Baiklah, Ibu rasa cukup. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Anjani, saya dari kelas 2G Prodi PGSD dalam mata kuliah konsep PKNSD. Saya bergabung dalam kelompok 4 dan kali ini saya akan menerapkan metode pembelajaran untuk anak SD kelas tinggi yang berjudul tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik semua. Baiklah anak-anak, buka buku PKN kalian masing-masing. Buka di halaman 7. Hari ini kita akan belajar tentang HAM. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu HAM? Ya, benar sekali, HAM adalah hak asasi manusia. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat, karena itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penggolongan pelanggaran HAM terbagi menjadi 2, yaitu HAM berat dan HAM ringan. HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam keselamatan orang lain, akan tetapi berbahaya jika tidak segera ditangani. Sedangkan HAM berat adalah pelanggaran yang dapat mengancam keselamatan orang lain. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan tentang penggolongan pelanggaran HAM? Ya, baiklah, silakan. Pencemaran nama baik itu tergolong di dalam HAM ringan. Selain pencemaran nama baik, ada beberapa hal yang lainnya. Antara lain, pemukulan,
menghalangi pendapat orang lain. Sedangkan penggolongan HAM berat yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan perampokan. Genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa dengan tujuan untuk memusnahkan atau membuat punah bangsa lain. Genosida satu contoh dari pelanggaran HAM berat yang sudah termasuk dalam International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan terhadap agresi. Ada pula genosida budaya, yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa sebagai suatu kelompok atau suku, mengubah sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Jenis-jenis HAM: hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, hak sesama hukum, hak dalam perlindungan hukum, hak dalam sosial dan kebudayaan. Upaya dalam penegakan HAM. 1. Pembentukan Komisi Nasional HAM. 2. Pembentukan Pengadilan HAM. 3. Pembentukan produk hukum HAM. Baiklah, selanjutnya yaitu diskriminasi. Di sini ada yang tahu apa itu diskriminasi? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskannya. Diskriminasi yaitu perbedaan perilaku terhadap sesama warga negara berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, bahasa yang berakibat pada penyimpangan atau penghapusan hak manusia. Dasar-dasar HAM yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31 ayat 1. Perbedaan hak asasi politik dan hak asasi dalam perlindungan hukum. Hak asasi politik adalah hak asasi yang ikut serta dalam pemerintah, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menjadikan partai politik, serta hak untuk mengajukan petisi, kritik, dan saran. Sedangkan hak asasi dalam perlindungan hukum adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara dalam perlindungan hukum. Misalnya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan baik. Baiklah anak-anak, dan yang terakhir yaitu hak asasi pribadi adalah hak kebebasan berpendapat, beragama, beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Selain itu, dapat menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, ataupun berorganisasi sesuai dengan organisasi yang diikuti masing-masing. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunci Aryani. Saya berasal dari kelas 2G dengan NIM 2019-143276. Dalam mata kuliah konsep dasar PKN SD, saya berasal dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menerapkan metode pembelajaran untuk anak SD kelas tinggi dengan judul Pelaksanaan HAM di Indonesia. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu HAM? Ya benar, HAM, hak asasi manusia, adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh setiap manusia sejak dia lahir, yang secara kodrat melekat
pada setiap manusia yang tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam HAM ini terdapat penggolongan pelanggaran HAM. Ibu berikan contoh. Contoh pelanggaran HAM, misalnya pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini tergolong dalam HAM ringan. Selain pencemaran nama baik, ada juga pemukulan, penganiayaan, menghalangi orang berpendapat, serta ada juga menghilangkan nyawa orang lain. Nah, ini termasuk dalam penggolongan HAM berat. HAM ini terbagi menjadi dua, yang sudah Ibu bilang tadi, ada HAM ringan dan ada HAM berat. Apa sih Bu HAM ringan itu? HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera diatasi. Nah, yang kedua, HAM berat. HAM berat adalah pelanggaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia seperti pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Nah, di dalam HAM ini ada juga istilah yang sering disebut dengan genosida. Genosida itu adalah sebuah pembantaian sengsara atau pembunuhan massal atau juga disebut dengan pembunuhan besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku bangsa atau sekelompok dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Genosida ini merupakan satu dari 4 pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan dalam kemanusiaan, kejahatan dalam perang, dan kejahatan dalam agresi. Adapun istilah genosida budaya. Nah, ada yang tahu apa itu genosida budaya? Genosida budaya adalah yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu sekelompok atau suku, atau mengubah segalanya, atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Nah, perlu anak-anak ketahui, HAM ini juga memiliki jenis-jenis HAM. Apa-apa saja jenis-jenis HAM? Nah, jenis-jenis HAM yaitu 1. Hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi dalam kesamaan hukum. Yang kelima, hak asasi dalam perlindungan hukum. Dan yang keenam, hak asasi sosial dan budaya. Nah, di dalam HAM ini, pemerintah juga berupaya untuk menegakkan HAM. Nah, beberapa upaya pemerintahan dalam menegakkan hak asasi manusia yaitu 1. Pembentukan Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan Pengadilan HAM. Dan yang ketiga, pembentukan Produk Hukum HAM. Nah, di dalam HAM ini kita juga mempelajari apa itu diskriminasi. Ibu tanya lagi, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu diskriminasi? Oke, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang berdasarkan agama, ras, politik, jenis kelamin, dan bahasa yang berakibat pada penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan. Nah, di sini ada juga yang mendasari HAM. Apa saja yang mendasari HAM?
dasar-dasar HAM yang tercakup dalam 1. Deklarasi Kemerdekaan. 2. Tercakup pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hak asasi politik dan hak asasi dalam perlindungan hukum. Apa itu hak asasi politik? Hak asasi politik adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menjadikan partai politik, serta hak untuk mengajukan kritik atau saran. Nah, sementara hak asasi dalam perlindungan hukum adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara dan perlindungan hukum. Misalnya, hal untuk mendapatkan perlakuan yang wajar. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang hak asasi pribadi. Nah, apa itu hak asasi pribadi? Hak asasi pribadi adalah hak kebebasan berpendapat, beragama, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu, dapat menyatakan pendapat, kebebasan berserikat ataupun berorganisasi sesuai dengan organisasi yang ada di dunia ini. Nah, sampai di situ pelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Bu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan hak asasi sosial dan kebudayaan? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suci, Ibu akan menjawab. Apa yang dimaksud dengan hak asasi sosial dan hak asasi kebudayaan? Hak asasi sosial dan hak asasi kebudayaan adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan hak untuk menikmati hasil kebudayaan. Nah, apakah Suci sudah paham? Iya Bu, sudah paham. Oke, terima kasih. Nah, selain Suci, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baiklah. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya silahkan anak-anak membuat ringkasan apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang akan dikumpulkan di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dibuat tugasnya anak-anak. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi bagaimana cara menerapkan metode pengajaran kelas tinggi. Tadi saya menyampaikan 3 metode. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yaitu menjelaskan materi apa yang akan disampaikan kepada peserta anak didik. Yang kedua, metode tanya jawab. Maksudnya berinteraksi kepada anak-anak agar mereka lebih menguasai materi yang dipelajari. Dan yang ketiga, metode penugasan. Maksudnya memberi tugas kepada siswa dengan tujuan agar siswa bisa mengingat apa yang telah dipelajari di kelas tadi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ristianingsih dengan NIM 2019-143273. Saya dari kelas 2G Prodi PGSD.
Di sini saya akan memenuhi tugas konsep dasar PKNSD dengan materi pelaksanaan HAM di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ermini, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Baiklah, saya akan memulai materi tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang, yakni hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan HAM merupakan salah satu anugerah yang diberikan Tuhan untuk manusia dan sudah ada sejak mereka lahir. Oleh karena itu, HAM selalu melekat pada diri setiap orang, kapanpun dan dimanapun mereka berada. HAM dibedakan menjadi 6 macam, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi politik, dan hak asasi budaya dan hak asasi prosedur hukum. HAM juga mempunyai pelanggaran. Ada 2 pelanggaran HAM, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM sendiri artinya adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang disengaja atau tidak disengaja secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang. Adapun pelanggaran HAM berat merupakan tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan individu atau sekelompok manusia. Contoh pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, penyekapan, penyanderaan, perampokan dengan menghilangkan nyawa seseorang, dan masih banyak lagi. Sedangkan pelanggaran HAM ringan merupakan tindakan yang tidak mengancam nyawa manusia yang dilakukan individu atau kelompok manusia. Contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran nama baik, perusakan terhadap sesuatu, main hakim sendiri, bentrok, tawuran, rusuh, dan masih banyak lagi. HAM ini tentunya juga merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Maka dari itulah diciptakan peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain dalam Undang-Undang Dasar, HAM pun juga diatur dalam ketetapan MPR dan undang-undang. Namun, dengan banyaknya hukum-hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM, apakah pelaksanaan HAM di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Ya, nyatanya belum. Hal ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran tersebut antara lain adalah peristiwa Trisakti, peristiwa Tanjung Priok, kasus pembunuhan Marsinah, kasus pembantaian massal anggota PKI, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini saya mempunyai pertanyaan. Yang pertama, mengapa kasus-kasus tersebut dapat terjadi walaupun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang HAM? Yang kedua, apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus-kasus itu? Dan yang ketiga, apa saja solusi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM lagi? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Secara umum, penyebab pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain seperti sifat egois, sifat individualis, tidak adanya rasa toleransi dan kemanusiaan, tidak adanya kesadaran si pelaku terhadap pelanggaran HAM, dan sebagainya. Sedangkan untuk faktor eksternal antara lain yaitu perangkat hukum yang tidak tegas,
lemahnya fungsi lembaga hukum, adanya diskriminasi, adanya pihak lain yang membantu aksi pelanggaran HAM itu sendiri, dan masih banyak lagi. Memang faktor-faktor penyebab tersebut tidak dapat langsung dihilangkan begitu saja, tetapi setidaknya kita dapat mengurangi solusi-solusi yang ada. Solusi-solusi tersebut antara lain dengan mengadakan reformasi dalam tubuh aparat hukum dan peradilan. Selain itu, dapat juga dengan mengeluarkan peraturan perundangan yang tegas untuk menindak praktek pelanggaran HAM tersebut, atau dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan institusi peradilan tentang pengidentifikasian tentang bentuk pelanggaran HAM. Baiklah, demikian pelaksanaan HAM di Indonesia yang dapat saya jelaskan. Semoga pelaksanaan HAM di Indonesia semakin membaik dan tidak ada lagi kasus pelanggaran. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sari dari kelas 2G Prodi PGSD dengan NIM 2019 143242. Dalam mata kuliah konsep dasar PKN-SD, saya dari kelompok 4 ingin menerapkan metode pembelajaran untuk anak SD kelas tinggi dengan judul pelaksanaan HAM di Indonesia. Oke, kita mulai ya anak. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apakah baik? Ya. Apakah kalian tahu apa itu HAM? Ya. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir atau kodrat yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjut. Apakah kalian tahu pencemaran nama baik termasuk HAM ringan atau HAM berat? Oke, pencemaran nama baik merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM ringan. Selain pencemaran nama baik, ada contoh dari pelanggaran yang bersifat dapat dilakukan. Yang pertama, pemukulan. Yang kedua, penganiayaan. Yang ketiga, menghalangi hak berpendapat, serta yang keempat, menghilangkan nyawa orang lain. Ada yang bertanya? Oke, kita lanjut. Apakah kalian tahu bedanya antara pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan? Oke, dijelaskan. Pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran yang tidak mengancam jiwa keselamatan kemanusiaan. Akan tetapi jika tidak cepat diatasi akan berbahaya. Sedangkan pelanggaran HAM berat dapat mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Oke, kita lanjut. Apa itu genosida? Apakah kalian tahu genosida itu apa? Oke. Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Genosida merupakan satu dari 4 di pelanggaran HAM berat yang berada di Jurisdik International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya adalah kemanusiaan,
kejahatan perang, kejahatan agresi. Ada pula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan mengarah penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suhu mengubah seluruhnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Apakah sudah jelas? Nah, kita lanjut lagi. Apakah kalian tahu apa saja jenis-jenis hak asasi manusia? Hak-hak pada manusia yaitu ada 6. Apa saja itu? 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi ekonomi. 3. Hak asasi politik. 4. Hak asasi dalam kesamaan hukum. 5. Hak asasi perlindungan hukum. Dan yang terakhir, hak asasi sosial dan kebudayaan. Apa sudah jelas? Apakah ada yang dipertanyakan? Kita lanjut. Bagaimana upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia? Beberapa pemerintah hak asasi manusia yaitu ada 3. 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, pembentukan Pengadilan HAM. Dan yang ketiga, pembentukan Produk Hukum HAM. Apakah kalian tahu diskriminasi itu apa? Diskriminasi yaitu pembentukan perlakuan terhadap sesama warga negara yang berdasarkan agama, ras, politik, jenis kelamin, dan bahasa, yang berakibat pada penyimpangan atau penghapusan pada hak lainnya. Dan yang terakhir, materi kita yang terakhir, apa saja yang mendasari adanya HAM? Apakah ada yang tahu? Dasar-dasar HAM yang tercantum dalam Deklarasi Amerika Serikat, Declaration of Independence of USA. Setelah materi dari Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan beri tugas. Tugasnya yaitu kalian membuat soal dan langsung jawab. Nanti selesai jadi Ibu, kalian kumpul. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saya memberi 2 metode. Yang pertama yaitu metode ceramah, dan yang kedua yaitu metode penugasan. Lanjut, apa itu genosida? Apakah kalian tahu genosida itu apa? Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Genosida merupakan satu dari 4 di pelanggaran HAM berat yang berada di Jurisdik International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya adalah kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Ada pula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan mengarah penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suhu mengubah seluruhnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Apakah sudah jelas?
Kita lanjut lagi. Apakah kalian tahu apa saja jenis-jenis hak asasi manusia? Oke, hak-hak pada manusia yaitu ada 6. Apa saja itu? 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi ekonomi. 3. Hak asasi politik. 4. Hak asasi dalam kesamaan hukum. 5. Hak asasi perlindungan hukum. Dan yang terakhir, hak asasi sosial dan kebudayaan. Apa sudah jelas? Apakah ada yang dipertanyakan? Oke, kita lanjut. Bagaimana upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia? Beberapa pemerintah hak asasi manusia yaitu ada 3. 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, pembentukan Pengadilan HAM. Dan yang ketiga, pembentukan Produk Hukum HAM. Apakah kalian tahu diskriminasi itu apa? Oke. Diskriminasi yaitu pembentukan perlakuan terhadap sesama warga negara yang berdasarkan agama, ras, politik, jenis kelamin, dan bahasa, yang berakibat pada penyimpangan atau penghapusan pada hak lainnya. Dan yang terakhir, materi kita yang terakhir, apa saja yang mendasari adanya HAM? Apakah ada yang tahu? Dasar-dasar HAM yang tercantum dalam Deklarasi Amerika Serikat, Declaration of Independence of USA. Setelah materi dari Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan beri tugas. Tugasnya yaitu kalian membuat soal dan langsung jawab. Nanti selesai jadi Ibu, kalian kumpul. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi saya memberi 2 metode. Yang pertama yaitu metode ceramah, dan yang kedua yaitu metode penugasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya Desu Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Nah, yang kedua, penggolongan pelanggaran HAM dan definisi pelanggaran HAM berat dan HAM ringan. Penggolongan ini dibagi menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Apa itu pelanggaran HAM berat? Yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya, yang mengancam keselamatan manusia, mengancam nyawa manusia. Contohnya tuh kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi berbahaya jika tidak ditanggulangi. Yang ketiga, upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Yang pertama itu dibentuknya Komnas HAM. Yang kedua, dibentuknya Undang-Undang HAM. Yang ketiga, dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, perbedaan hak asasi politik dan hak asasi dalam perlindungan hukum. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam bidang politik.
hak asasi politik antara lain untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak asasi hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan hak berorganisasi dan berkumpul. Hak asasi hukum adalah hak yang dimiliki setiap individu dalam bidang hukum, mencakup hak mendapat layanan dan perlindungan hukum, serta mendapat perlakuan sama di depan hukum. Yang terakhir adalah definisi hak asasi pribadi, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karnia dengan NIM 2019-143244. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak dia lahir dan secara kodrat tidak bisa diganggu-gugat. Pencemaran nama baik termasuk dalam pelanggaran HAM ringan. Selain pencemaran nama baik, pelanggaran HAM ringan termasuk juga penganiayaan, pemukulan, dan menghalangi hak untuk berpendapat. Apa bedanya antara pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan? Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, dan perampokan. Apa saja jenis-jenis HAM? Jenis-jenis HAM adalah hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, hak dalam kesamaan hukum, dan hak sosial dan budaya. Bagaimana upaya pemerintah dalam menegakkan HAM? Ada 3 cara, yaitu pembentukan Komnas HAM, pembentukan pengadilan HAM, dan pembentukan produk hukum HAM. Apa saja yang mendasari HAM? Dasar-dasar HAM tercantum dalam Deklarasi Independence of USA yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1. Dan terakhir, apa itu hak asasi pribadi? Hak asasi pribadi adalah hak pembebasan berpendapat, hak beribadah, hak beragama sesuai dengan kitab masing-masing. Terima kasih. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나